Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Menyembahmu Bapa, ku datang. Menyembahmu Yesus, ku datang. Menyembahmu Roh Kudus, ku datang. Di hadirat-Mu Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, ku datang menyembahmu Bapa, ku datang menyembahmu Yesus, ku datang menyembahmu Roh Kudus, ku datang. Di hadirat-Mu Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidupku. Haleluya. Ku datang menyembahmu Bapa, menyembahmu Bapa, ku datang menyembahmu Yesus, ku datang menyembahmu Roh Kudus, menyembahmu Roh Kudus, ku datang
hadirat-Mu Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur sanjung Engkau. Hanyalah bagi puji dan sembahku. Mari katakan, hanyalah bagimu puji dan sembahku. Sekali lagi katakan, hanyalah bagimu Tuhan puji dan sembahku. Hanyalah bagimu ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sanjung Engkau selamanya, sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidup. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan di dalam bait-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus. We worship You in this place, oh God. You are worthy. You are worthy, oh God. Engkau yang layak Tuhan selamanya. Kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami tidak akan lewatkan masa ini Tuhan, momen ini Tuhan. Worship You, worship You, oh God. Raja Haleluya Jesus. Hingga mama sikira takaya nama. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami akan menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Di bait suci-Mu ini kami tahu Tuhan Engkau hadir. Senantiasa Tuhan Engkau hadir Tuhan. Bahkan inilah yang Kau sukai Tuhan, yang Kau rindukan Tuhan, ketika umat-Mu datang dan berkumpul dan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau layak terima sorak-sorai kami, Engkau layak terima puji-pujian kami, karena Engkau baik adanya. Kuasa-Mu Tuhan itu besar dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi Tuhan, apapun musim kami Tuhan, hari ini apapun yang kami rasakan, Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tiba waktunya Tuhan, kami akan bersorak-sorai, memuji Engkau dengan sukacita. Tolong setiap kami Tuhan memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, semuanya percaya, katakan sama-sama. Amin. Siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat? Amin. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya, tepuk tangannya semua. Amin. Kami mau bersorak Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukari. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukari, bersuka cita.
dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita sekali lagi katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. bersuka cita. Haleluya. Di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Tiada yang lain. Engkau layak dipuji Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Tiada yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita. Di dalam Tuhan. Bersuka cita. Lebih lagi katakan Bersuka di dalam Tuhan. bersuka, bersuka, Oh, di dalam Tuhan. bersuka, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka cita. Bersuka Biar sukacita ada di tempat di ini. dalam Amin. Tuhan. Bersuka di Sekali dalam lagi sama-sama. bersuka. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan, ku angkat tanganku memuji, bersuara dan bernyanyi. Yes, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Serahkan haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Semua Tuhan katakan, menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Are you ready? Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Jesus. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Semua ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi ya. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Come on. Yeah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, segala musim Kau selalu setia Tuhan. Dalam segala keadaan Kau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji. We worship You. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan dengan iman. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku dan menolong saudara semua. Yes. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
katakan dengan iman. Ya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Karena kasih-Nya, katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Mari jemaat Tuhan. Ini doa kami. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Angkat tanganmu, bukti kebesaran kita. Jesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tanpa seizin-Mu, lihat kami Tuhan, lihat kami Tuhan. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sembah Dia, ucapkan rasa syukurmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala yang telah Kau berikan Tuhan. Kau selalu Tuhan, Kau selalu menjaga kami Tuhan dalam segala usaha kehidupan kami. Tidak ada mulut yang terdiam pagi hari ini. We worship You Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami sama sekali tidak pernah meragukan pimpinan, penyertaan, perlindungan daripada Engkau. Karena kami tahu sehelai rambut kami pun apabila Engkau tidak kehendaki, tidak akan pernah bisa jatuh. Apalagi kami Tuhan. Engkau memelihara kami, melindungi kami. Sehingga layak kalau kami setiap saat mengucap syukur kepada Engkau bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh meninggikan dan mempermuliakan nama daripada Engkau pada hari ini. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, baik hamba-Mu yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini. Karena Tuhan akan pakai agar supaya firman yang hamba sampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini dan bagi hamba yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara, selamat pagi menjelang siang. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup di dalam integritas. Ada seorang gadis dari Asia. Dia memang seorang yang jenius, saya katakan. Karena pada waktu dia masuk, dia tidak memperoleh kesulitan di dalam universitas yang terkenal di Perancis, saudara. Waktu dia pergi ke universitas, dia itu menumpang kereta api. Dan di situ ada satu mekanisme yang tidak usah orang ada petugas yang mengawasi, dengan sendirinya secara otomatis. Tapi 3 kali dia pernah tidak membayar dan itu diberi peringatan. Saudara, bagaimana caranya dia agar supaya bisa memanfaatkan kelemahan daripada sistem itu? Memang dia jenius orangnya. Maka pada waktu itu dia langsung bisa menemukan satu cara bagaimana bisa masuk dalam gerbong itu sampai ke sekolah tanpa bayar. Saudara, dan itu sudah beratus kali dia lakukan dan tidak tertangkap. Lalu setelah dia lulus, saudara, maka pada waktu itu dia ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar yang terkenal di Perancis. Pikir dia, pasti dia diterima. Masalahnya karena dia lulusnya itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. IPK-nya itu lebih dari 4, saudara-saudara. Jadi dia pasti jaminan mutu. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada satupun perusahaan besar yang memanggil dia. Lalu dia protes, saudara. Dia pergi ke Depnaker. Pada waktu itu dia tanya, Pak, ini perusahaan-perusahaan besar di Perancis ini, itu rasis. Dia bilang gitu. Ternyata karena saya kan orang Asia. Saya yakin yang diambil itu mesti orang-orang
Barat, orang-orang Eropa. Lalu Bapak Debnaker itu mengatakan, tidak seperti itu, seperti apa yang Anda duga, Nona. Lah, kenapa? Lalu dia bilang, berdasarkan database, sekalipun saudara tidak mengetahui, kami punya data itu semua. Anda 3 kali tidak membayar dan sudah diberi peringatan. Lalu saudara memanfaatkan akan kelemahan daripada sistem itu dan saudara bisa beratus kali tidak membayar. Dia bilang, itu kan perkara kecil, Pak. Kan bisa saya nanti bisa ganti. Dia bilang gitu. Bagi Nona itu perkara kecil, tapi bagi kami tidak. Sebab kami catat ada 2 hal yang sangat penting bagi orang yang diterima di perusahaan besar di sini. Dia katakan, yang pertama, dikatakan begini, saudara. Ia tidak mau mengikuti pernyataan yang ada. Dia pinter mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara. Lalu yang kedua, justru ini yang fatal, saudara-saudara. Saudari tidak bisa dipercaya. Karena saudari tidak punya integritas di dalam hidup saudara. Jadi di sini kita tahu bahwa integritas, kejujuran itu sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya lebih-lebih. Saudara, kenapa? Karena orang yang punya integritas itu sekalipun dia diawasi, sekalipun dipasang CCTV, bagi dia itu tidak masalah. Dia akan tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi bagi gadis ini, dia sudah tidak bisa dipercaya. Kalau dia akan ditempatkan di tempat yang begitu vital, mungkin dia akan memanfaatkan kepandaiannya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Sehingga tidak diterima. Tidak ada satupun perusahaan besar di Perancis yang bisa menerima dia. Nah, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya integritas. Menurut survei itu dikatakan bahwa etika, moral dan integritas itu ditaruh di atas kecerdasan, kepandaian dan kejeniusan. Saudara-saudara, mungkin bagi kita IQ, kecerdasan, ya, itu lebih penting. Tapi bagi mereka yang tahu bahwa betapa pentingnya akan integritas, etika moral, itu jauh lebih penting dan tidak bisa ditutupi. Kalau sekalipun saudara itu punya IQ tinggi, tetapi saudara tidak punya integritas, maka saudara terlalu buruk menurut mereka. Demikian juga dengan halnya kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu majelis, apakah itu jemaat biasa. Kalau kita punya integritas yang baik, saudara, Tuhan akan mengasihi saudara. Tuhan akan memakai saudara lebih heran di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu integritas itu sangat penting bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan ajak saudara membaca di dalam Daniel. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Daniel.
Daniel pasal yang ke-6 ayat 2. Di situ dikatakan di dalam pekerjaan mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang punya integritas luar biasa. Saya akan ajak saudara membaca Daniel pasal yang ke-6 ayat 2. Dan seterusnya sampai yang ke-6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara, bagi Daniel dia punya integritas di dalam pekerjaannya, di dalam hidupnya. Oleh karena itu orang boleh mencari-cari kesalahan di pemerintahan, di pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Daniel. Tidak ada satupun yang bisa mendapatkan kesalahan daripada Daniel di pemerintahan. Tetapi orang-orang itu setiap kali dia lewat, dia melihat Daniel itu menyembah kepada Allah. 3 kali sehari dia tetap berdoa untuk Tuhan. Lalu mereka, ini kesempatan emas bagi kita untuk menjatuhkan atau menyingkirkan Daniel. Maka mereka itu bergegas-gegas pergi ke raja untuk menyusun akan undang-undang bagi siapa yang tidak menyembah hanya kepada Raja Darius. Mereka itu akan menyembah kepada manusia dan dewa-dewa yang lain. Dia akan dihukum. Saudara-saudara. Jadi kelemahan mereka menganggap bahwa menyembah kepada Tuhannya Daniel itu merupakan kelemahan. Dan ini akan dijadikan satu peraturan yang mengikat. Mereka itu pergi ke Raja Darius. Ayat yang ke-8 saudara-saudara. Sampai yang ke-12. 8 sampai ke 10. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja,
maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Persia dan Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Raja Darius tidak percaya kalau apa yang diundangkan ini menjadi jerat bagi Daniel. Raja Darius sama sekali tidak punya keinginan dan kerinduan kalau seandainya Raja Darius itu tahu bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkan Daniel. Sama sekali tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak memberitahukan lebih dahulu. Undang-undang itu harus dibuat dulu dan diumumkan. Setelah diumumkan, diberi cap meterai, baru mereka itu bilang. Saudara-saudara, coba kita lanjutkan. Ayat pasal 6 tetap ayat yang ke-12 sampai 13. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja dengan pasti dan tegas. Dia mengatakan, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Baru setelah itu mereka katakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Mereka mencari-cari kesalahan di pemerintahan, tidak satupun yang bisa membuktikan bahwa Daniel itu salah. Tapi pada waktu dia lihat Daniel itu berdoa kepada Tuhannya, mereka bergegas-gegas pergi kepada Raja Darius. Menceritakan apa adanya. Saudara-saudara, Raja Darius itu tidak tahu awalnya. Tapi begitu dia melihat bahwa yang dimaksud itu adalah Daniel, saudara bisa bayangkan. Raja Darius itu sangat-sangat mengasihi Daniel. Karena apa? Karena Daniel punya integritas, saudara. Jadi orang yang punya integritas itu ditunggui atau tidak ditunggui, diawasi atau tidak, itu dia melakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan melihat yang keempat. Tuhan melepaskan Daniel dari mulut singa. Itu ayat 14 sampai 25. Saya akan hentikan sebentar, saudara-saudara. Dan di sini kita tahu bahwa orang yang punya integritas untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak menutup mata. Daniel itu hitam di atas putih itu benar. Tapi mereka karena takut kebobrokan
sifat dan tindakannya itu, maka mereka lebih baik menyingkirkan Daniel dari klub mereka. Dan kalau tadi saudara katakan semua orang itu bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Tapi bagi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan dia. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan sanggup melepaskan dia dari semua itu. Saudara-saudara, dan itu dilakukan oleh Tuhan kepada Daniel. Nah, sekarang saya akan bacakan ayat yang ke-14 tadi ya. Sampai 25. Yang 15 saja ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Takut kalau mereka itu apa yang diharapkan oleh mereka itu gagal karena Raja Darius mengubah. Oleh karena itu mereka menekankan apa yang sudah diundangkan tidak boleh diubah. Apalagi dicabut. Saudara-saudara. Ayat yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin permeterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia. Semalam-malaman itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Bayangkan saudara, seorang raja begitu mengasihi Daniel, sekalipun dia bukan orang Persia dan Media, tapi dia orang yang punya integritas. Karena itu raja sangat-sangat menyenangi akan dia. Karena dengan peristiwa penuduhan yang seperti itu, raja sama sekali lagi saya katakan tidak tahu. Seandainya dia tahu, pasti dia tidak mau. Tapi undang-undang sudah dibuat dan di-share kepada seluruh orang di wilayah kekuasaan Raja Darius. Maka suka atau tidak suka dia harus melakukan itu. Begitu dia melihat akan apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap Daniel, dia sangat sedih sekali. Bahkan dia tidak bisa tidur. Dia tidak mau dihibur oleh para biduannya. Dia berpuasa sampean. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu. Saya baca ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan
buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Coba perhatikan saudara, ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menghidupkan, mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Coba ayat 24, perhatikan akan hati daripada Darius. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Saudara, sebagai gantinya apa yang dikerjakan dan dilakukan dan diperintahkan oleh Raja Darius. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ada satu perbedaan antara orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang menfitnah orang itu. Saudara-saudara, Tuhan pembela agung kita. Dia tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga akan kehidupan orang-orang yang percaya, yang punya integritas tinggi. Oleh karena itu, kalau Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, janji itu adalah ya dan amin. Dan itu berlaku juga bagi kita. Amin saudara. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam masalah persoalan yang bagaimanapun juga, asal kita punya integritas yang baik di dalam hidup ini. Lalu ayat yang ke-26 saudara, dikatakan demikian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Dan sekaligus Raja Darius memberikan atau mengumumkan dekret. Apa yang dikatakan? Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Orang yang punya integritas itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kita yakin bahwa dia akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan.
Demikian juga halnya dengan kita, saudara. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, punya integritas, bagaimana pelayanan kita, dipantau atau tidak dipantau, dilihat atau tidak dilihat, saudara melakukan tugas saudara sesuai dengan prosedur apa yang direncanakan dan dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya Allah Daniel itu adalah Allah yang kita sembah dan kita layani pada hari ini. Kalau itu saudara kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara akan mendapatkan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan yang luar biasa. Sebab bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan ajar kepada kami untuk kami mempunyai hidup yang sungguh-sungguh punya integritas yang baik. Kelemahan dan kekurangan boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi apabila kami punya integritas di dalam pelayanan kami kepada Engkau, apa yang tidak mungkin kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan sanggup membuat kami mampu dan bisa melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam menghadapi apapun juga. Asal kami mempunyai integritas di dalam pelayanan kami kepada Engkau. Kejujuran inilah yang paling penting di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu ajar kepada kami Tuhan untuk mempercayai bahwa janji-Mu itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan patuh kepada perintah dan firman-Mu. Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus sendiri yang memampukan untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada hari ini, karena kami sudah minta di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penekanan warta jemaat siang hari ini. Yang pertama berkaitan tentang ibadah kenaikan ya KAA. Kita akan melihat dalam beberapa saat untuk tayangan berkaitan tentang ibadah kenaikan KAA. Saya persilahkan. Oke, kemudian yang kedua berkaitan juga dengan ibadah kenaikan ya umum. Saudara akan dilaksanakan pada hari Kamis ya karena bertepatan dengan Idul Fitri ya. Jadi akan kita laksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri untuk menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah kenaikan. Baik, siang hari ini yang pertama saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Baik, kalau tidak ada, yang berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Mei. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri.
yang di atas. Oke, ya baik, kita akan berdoa untuk beberapa saudara yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Mari kita akan sehati berdoa. Kalau hari ini kami ada itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah membuktikan itu dari sejak kami lahir ke dalam dunia ini. Dan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sampai detik hari ini mereka masih menikmati berkat kedahsyatan Tuhan. Tidak hanya di masa kini tetapi di masa yang akan datang. Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja. Sehingga di hari ulang tahun saudara kami pada saat hari ini, kiranya mereka akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Teristimewa berkat kesehatan, stamina yang prima di tengah-tengah masa pandemi. Sehingga mereka bisa melewati semua tantangan ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka di tahun ini, kiranya Tuhan yang akan mengabulkan. Engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang menjadi harapan dalam sepanjang hidup mereka. Dan hari ini kami bersama-sama berdoa, kiranya mereka hidupnya dipenuhi dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak akan kekurangan suatu apapun. Tetapi justru Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan berkelimpahan dalam sepanjang kehidupan mereka. Apapun itu bentuknya, kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Bahkan Engkau terus membuktikan kesetiaan-Mu sampai akhir hidup kami. Diberkatilah Engkau dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Bahkan ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan siapkan untuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami sepanjang ibadah yang kedua ini. Biarlah porsi berkat yang sama akan menjadi milik dan bagian kami semua yang hadir pada ibadah yang kedua ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Tuhan dalam bentuk persembahan kami. Kami tahu bahwa ini semua karena berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bila Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini, agar bisa berguna bagi kelancaran, bagi pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih Kudus ini. Kami percaya kalau kami sertai dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir oleh karena sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong mereka, jamah mereka. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kasih-Mu akan tetap ada. Kiranya Tuhan akan memberikan jamahan supaya mereka boleh sehat kembali dan mereka boleh beribadah di rumah-Mu untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tetap juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah-rumah sakit. Tuhan beri mereka satu sukacita damai sejahtera, sehingga menghadapi apapun juga
mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya Tuhan akan menjamah mereka, memakai dokter yang menangani supaya mereka mendapatkan satu perawatan yang baik dan segera mereka bisa sembuh kembali untuk pulang ke rumah mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biar semua memujimu. Segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Ajaib, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Oke, thank you Mulmet, sound, thank you ya, Sa. Thank you tamborin, yuk tamborin.